Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahu azim, shadaqa Rasulillahil karim. Pertama-tama maka kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang senantiasa pula selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada Jumat ini kita masih saja dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin, sehingga kita istiqomah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rasa cinta dan rindu kita, seraya mengharapkan syafaatnya kelak di yaumul mahsyar dan diakui kita sebagai umatnya. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya, yakni melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah bekal yang paling baik, bekal yang akan dibawa kita menuju kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Apabila seseorang meninggalkan bekal ini, maka dia akan terputus, tidak akan sampai kepada negeri orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Hatib mengajak kita semua untuk merenungi, menyimak firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir? Dalam firman Allah ini, Allah mengingatkan, mengajak, menghimbau kepada kita semuanya, memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita nantinya adalah menjalani menuju kehidupan akhirat. Sekarang kita sedang berada di dalam kehidupan dunia yang Allah katakan itu sebagai permainan dan senda gurau. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang anak yang merengek-rengek, menangis, minta kepada ibunya mobil-mobilan karena dia lagi senang-senangnya bermain dengan mobil-mobilan, karena situasi
kondisi ekonomi ibunya tidak memberikan, sehingga anak merengek terus. Pada saat itu datanglah orang yang dermawan, yang kaya, menawarkan kepada anak tersebut, "Nah, ini ada mobil-mobilan dan ada emas murni seberat 20 kilogram. Kamu pilih mana, nak?" Mana sang anak, karena memang lagi gemar-gemarnya permainan, dan kebetulan yang diminta adalah mobil-mobilan, yang ditawarkannya mobil-mobilan, maka nggak pikir panjang lagi, dia pilih ambil mobil-mobilan emas yang seberat 20 kilogram, tidak bernilai apa-apa. Dibiarkan saja begitu. Hati ibunya yang tahu nilai emas berkata dalam hatinya, "Nah, pilih emas saja, nak. Emas itu lebih berharga daripada mobil-mobilan." Itu kalau orang yang ngerti sebuah nilai benar, apakah dia berharga atau tidak. Tapi anak, seorang anak yang tidak tahu nilai harga emas, maka dia pilih lebih baik mobil-mobil. Kalau seandainya dia ngerti, maka dia nggak akan pilih mobil-mobil, dia akan pilih emas. Karena dengan emas itu dia tidak hanya sekedar bisa membeli mobil-mobilan, mobil yang sebenarnya juga dapat dibeli, dapat dimiliki. Inilah gambaran manusia yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Allah memberitakan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini permainan, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang sedang berjalan. Tapi kenyataan seperti itulah kita, seperti seorang anak yang lebih memilih permainan daripada memilih kehidupan akhirat dengan kita taat, patuh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kita menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala selalu dihadapkan kepada dua pilihan. Urusan dunia kita kerjakan atau urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Selalu saja ada seperti ini. Pada saat sholat Jumat yang sekarang pun demikian. Ada yang masih sibuk dengan urusan dunia saja. Di toko, di pasar, di jalan, di kantor, dan macam-macam. Di warung juga. Masih ada yang sibuk dengan urusan itu. Sementara panggilan sholat Jumat sudah terdengar dan sudah tahu kalau itu hari Jumat yang seharusnya sudah dipersiapkan karena ini seminggu sekali. Tapi lebih memilih yang urusan dunia. Kalau ini terjadi, berarti kita milih permainan daripada bekal hidup akhir. Sholat asar pun demikian. Pada saat enak-enaknya kita bekerja, main-main, jalan-jalan, sudah dipanggil kita melaksanakan sholat asar. Kalau yang memilih permainan, dia teruskan kegiatan dunia, panggilan ajan ditinggal, sholat asar diabaikan. Kalau ini yang terjadi, berarti milih permainan daripada memilih untuk bekal akhir. Sholat asar, sholat maghrib pun demikian. Tadi sibuk-sibuknya persiapan pulang karena pekerjaan, karena hiburan, karena olahraga dan macam-macam. Sibuk menuju rumah, bukan sibuk menuju masjid untuk berjamaah. Ini sering terjadi apabila maghrib di situ sibuk lalu lintas yang beramai-ramai pulang ke rumah. Ini menunjukkan bahwa urusan dunia lebih dipentingkan daripada urusan akhirat. Ini juga bisa dikatakan memilih permainan daripada kehidupan akhir. Sholat Isya demikian juga. Ada sudah baru sedang istirahat, mandi, makan dan macam-macam, nonton TV, santai dengan keluarga, sholat Isya sudah dikumandangkan, lebih memilih juga urusan dunia daripada memenuhi
panggilan untuk sholat isya. Ini juga terjadi, berarti memilih permainan daripada kehidupan untuk akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu subuh dihadapkan dua pilihan, tidur atau sholat. Muadzin mengingatkan, memanggil, mengatakan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang ngerti, yang paham, dia akan segera bangun dan melaksanakan. Tapi yang nggak ngerti, yang tidak paham, masih juga berprinsip tidur lebih baik daripada sholat. Dibaliknya, karena nggak ngerti, karena tidak paham, begitu berharganya, begitu nilainya sholat subuh, sehingga tidurnya dipilih. Ini juga memilih permainan yang akan ditinggal, yang akan tidak memberikan bekas apa-apa. Kalau seorang memilih mainan mobil-mobilan, itu akan jadi rongsokan. Suatu saat tidak berguna lagi, suatu saat akan dibuang ke tong sampah. Kalau emas dia pilih, tetap akan terus bernilai. Makin lama, makin mahal. Inilah gambaran yang terjadi di dalam alam pikiran kita. Karena yang nampak jelas urusan akhirat, kadang-kadang itulah yang lebih kita pilih. Allah ingatkan, jangan pilih yang seperti itu, tapi pilihlah untuk kehidupan akhirat. Mana yang lebih baik untuk bekal kita? Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu ibadah yang ringan, 2 rakaat, tapi dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih lebih mahal. Nah, lebih baik sholat fajar 2 rakaat. Masihkah kita beralasan lagi untuk menunda-nunda, untuk tidak mengerjakan? Ini gambaran yang begitu ringan, begitu kecil, makna untuk kehidupan akhirat. Dunia yang kita kejar dari pagi sampai sore sampai malam, nggak ada nilainya. Itu dibandingkan dengan sholat fajar 2 rakaat. Kalau kita laksanakan paling lama 4 menit, 5 menit, tapi itu lebih baik dari dunia dan seisi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita akan selalu dihadapkan yang seperti ini. Mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai untuk kehidupan akhirat. Kalau untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan dunia, ini biasanya selera kita yang kita turuti, nafsu kita yang kita turuti, seakan-akan dia itu lebih baik, seakan-akan itu akan membawanya kepada kebahagiaan. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita bisa menahan selera kita, nafsu kita tahan untuk kehidupan dunia, tapi kita turutkan untuk kita membawa bekal untuk kehidupan akhir. Contoh kecil yang kita sholat fajar 2 rakaat lebih baik. Tidak ada alasan kita harus meninggalkan. Gimana sholat subuhnya kan? Sholat sunatnya saja sudah dibalasi seperti ini. Sholat subuhnya lebih daripada itu. Dan dikatakan sholat itu lebih baik daripada ini. Karena alasan nonton bola Piala Dunia, sholat subuhnya bisa ditinggal, sholat berjamaahnya ditinggal, digantinya dengan sholat sendirian di rumah. Sholat tahajudnya jangan ditanya apakah masih terkerjakan atau tidak, karena cenderung untuk memilih permainan dunia. Sesibuk apapun kita, urusan dunia jangan sampai melalaikan kita
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang kita untuk jangan sampai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita sebagai orang beriman diingatkan oleh Allah atas harta benda kita, anak-anak kita, jangan sampai melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sini bukan pengertian ingat dalam pikiran kita sudah selesai. Tapi ini termasuk itu dan termasuk melaksanakan ibadah. Jangan urusan harta benda kita, sholat dilalaikan, sholat ditinggalkan, zakat enggak mau karena masih kurang banyak. Ini termasuk yang lalai dalam mengingat Allah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya kita urusan harta benda kita, mulai dari mencarinya, memprosesnya, sampai hasil, sampai menggunakan, itu semua jangan sampai melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin harta yang banyak, kerja mati-matian, lupa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sudah dapat, sudah banyak, gimana menggunakannya? Bagaimana bersenang-senang dengan harta tersebut? Jalan-jalan keliling dunia dan macam-macam, itu juga bisa melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sekali-kali terjadi pada orang yang begini. Dan urusan anak kita, anak yang kita cintai, kita sayangi, juga jangan sampai melalaikan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini garis besar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya seseorang dengan harta benda, dengan anaknya, sehingga urusan beribadah ingat pada Allah Subhanahu wa taala dilalaikan. Dan Allah katakan, barang siapa yang melakukan ini lalai dengan urusan akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia. Kita kadang-kadang juga masih nyesel. Yang masih ada kesempatan untuk diperbaiki, tapi kita merasa gak enak, gak bisa, gara-gara kita rugi urusan dunia. Urusan akhirat jauh lebih rugi lagi, lebih parah lagi kita rasakan. Karena gak ada kesempatan yang akan kita perbaiki. Banyak di Al-Quran penyesalan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin kembali ke dunia sebentar saja jamaah, untuk dibalikan ke dunia untuk beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sekarang masih ada punya kesempatan untuk itu, jangan dibuang kesempatan itu sebelum terjadi cerita Allah Subhanahu wa taala di akhirat kesalahan itu. Maka untuk itu urusan harta benda kita, urusan anak kita, janganlah sekali-kali melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada janji Allah kebesaran kemuliaan terletak di harta benda. Kaum yang begitu kaya tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan dihartai. Allah juga tidak menjanjikan kemuliaan, kebesaran, kehebatan itu terletak pada pangkat yang tinggi. Tidak ada jaminan.
Fir'aun, Namrud, raja-raja besar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kita, bekal yang baik adalah takwa. Orang miskin kalau dia bertakwa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bertakwa akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raja sekalipun kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita, apapun yang melekat dalam diri kita, apakah kita orang kaya, apakah kita orang pejabat, apakah kita rakyat biasa, apakah kita orang miskin, takwa sebagai bekal yang terbaik untuk kita ke akhirat. Jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Kalau kita jalan-jalan yang umpamanya dari Senaruan ke Batu Alapan, nggak bawa makanan, di sana nggak ada jual, nggak apa sebentar, nanti pulang nggak bisa. Tapi kalau bekal akhirat nggak kita bawa, mau balik nggak ada lagi, nggak bisa. Oh, ketinggalan takwa saya masih di dunia, nggak bisa, nggak, takwa itu nggak dibawa-bawa, kita bawa bekal dibawa kita. Dia akan mengikuti kita, ikut masuk ke kubur, ikut dia. Dalam proses hirup pikuknya pada masa akhirat, ikut dia, akan membantu kita, mendampingi kita proses untuk sampai kita ke surga. Tapi kalau tidak ada, akan terputus dari negerinya orang-orang yang bertakwa. Jangan sekali-kali bekal ini kita tinggalkan. Apabila masih kita sering-sering yang seperti itu, tobatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa berakhir hidup kita di dunia ini habis. Kalau sudah habis, maka semuanya sudah terlambat apabila kita ingin memperbaiki diri. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat hati pada hari ini kepada diri hati, kepada kita semuanya. Jangan urusan dunia yang sekedar permainan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang kita kejar. Tapi ibadah, iman dan takwa kita, itulah yang harus kita tingkatkan agar kita sampai betul-betul ke negerinya orang yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani